Oke. Selamat siang. Hari ini kita berduka karena sahabat kami Aris Merdeka Sirait, pejuang anak dari tahun 1980-an sampai detik ini. Beliau adalah orang yang tidak pernah mengkhianati perjuangannya. Aris Merdeka Sirait dalam usia 63 tahun telah meninggalkan kita, dan hidupnya dipenuhi dengan memperjuangkan keadilan dan kemajuan anak-anak Indonesia. Kami dari Komnas Pelindungan Anak, ada Mbak Lia di sini, Mas Agus dan Pendeta Nathan, untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah selalu bergandengan tangan dengan kami, memperjuangkan kemajuan anak, memperjuangkan perlindungan anak bersama Bang Aris Merdeka Sirait. Tadi pagi pukul 8.30 beliau telah meninggalkan kita menuju kebahagiaan yang abadi. Untuk itu, kepada semua rekan-rekan seperjuangan, rekan-rekan yang bekerja sama dengan kami, terutama dari media yang juga sangat membantu perjuangan kami untuk melindungi permasalahan anak, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Kami atas nama Bang Aris selaku Ketua Umum Komnas Pelindungan Anak mengucapkan mohon maaf apabila di dalam kita bekerja sama ada kesalahan yang tidak kami sengaja, dan tentunya bukan dengan sengaja. Kami tahu betul Bang Aris adalah orang yang sangat mempunyai rasa kemanusiaan yang sangat tinggi. Mungkin dari oke. Kami dari keluarga besar Pak Aris Merdeka Sirait, terima kasih atas perhatian yang begitu besar terhadap abang saya, terutama mungkin untuk media yang selama dalam masa perjuangannya, dan kebetulan beliau sempat menitip pesan kepada saya untuk menyampaikan kepada media agar tetap berjuang menyuarakan perlindungan anak yang selama ini dan sampai hari ini masih di posisi yang paling tinggi untuk perlindungan anak di kekerasan seksual. Dan beliau masih menitipkan kepada teman-teman pers tetap memperjuangkan, karena salah satu keberhasilan selama ini adalah keberhasilan dari media juga, kerjasamanya media juga menyuarakan isu-isu tentang perlindungan anak. Saya pikir sekali lagi bersama Bapak Aris Merdeka Sirait, saya kembali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan terhadap rekan-rekan seperjuangannya, LSM lain yang perlu dan pemerhati anak, tetaplah berjuang, lanjutkan perjuangan, karena masih banyak PR kita, PR negara kita untuk perlindungan anak. Sekali lagi, terima kasih sebanyak-banyaknya. Bang, rencananya jenazah akan dimakamkan kapan? Ya. Kebetulan kita sudah mengagendakan hari ini, kemudian besok kita ada ibadah, kemudian Senin itu kita ada adat Batak, kita laksanakan di tempat ini juga. Kemudian nanti Senin malam, Selasa pagi nanti kita subuh mungkin berangkat dari Jakarta. Kebetulan kita keluarga besar sudah punya makam keluarga di kampung halaman kita, Porsea di Lumban Sirait. Itu kita berangkat nanti jam 6 pagi, kemudian kita makamkan di makam keluarga hari Selasa, kira-kira jam 10 pagi. Sakitnya apa, Bang? Sakitnya selama ini sebenarnya seperti karakter dari Bapak Aris Merdeka Sirait,
yang dia tidak terlalu memperdulikan keadaan beliau. Mungkin rekan-rekan media tahu bahwa usianya juga sudah lansia, tapi bisa terbang sehari bisa sampai ke 1-2 kota. Yang saya pikir itu adalah karena semangatnya. Kebetulan dia juga terindikasi sebenarnya dalam 1-2 bulan ini ada 3 kali masuk rumah sakit gitu. Jadi dia terkena dengan infeksi saluran kemih, dan infeksinya itu mungkin udah mulai menyebar ke beberapa fungsi, misalnya hati, paru-paru, dan jantung. Dan mungkin karena jantung juga ada beberapa yang sudah di ring, jadi itu memang mempengaruhi. Sebenarnya di periode kedua kali masuk rumah sakit udah dinyatakan sembuh, tapi ternyata mungkin ya Tuhan berkehendak lain, mungkin hari ini jam 8.30 harus meninggalkan kita. Berarti yang di rumah sakit Polri ini yang ketiga kalinya yang ketiga kalinya. Berapa lama dirawat? Hari Selasa siang masuk sampai hari ini. Ada kabar masuk ICU berarti? Kenapa? Ada kabar masuk ICU? Iya, jadi di 2 kali masuk rumah sakit itu dalam keadaan masuk ICU. Ya. Sadarkah atau gimana mungkin terakhir kali di hari Selasa itu? Kalau hari Selasa posisinya mungkin karena infeksi itu sehingga mempengaruhi tingkat kesadarannya itu sampai 50% mungkin menurun. Makanya dokter menyarankan untuk masuk ICU. Tapi sebenarnya di hari kemarin mungkin karena kita kasih semangat juga masih kesadarannya kembali sebenarnya. Tapi kemarin siang sudah menurun lagi sampai pagi hari. Bisa bicara atau gimana? Bisa jelasin dikit soal apa yang berkesan buat abang sebelum beliau meninggalkan rekan-rekan. Ya. Yang saya sangat surprise, dan saya tahu karena kakak saya. Jadi sebenarnya ketika masuk rumah sakit pertama dan kemudian dia keluar dari rumah sakit karena sembuh, ternyata dia hanya menguatkan dirinya untuk 2 tujuan, ya, ingin hadir di Hari Anak Nasional di Semarang. Jadi pada saat itu sebenarnya dia belum sembuh benar, tapi dia menguatkan diri, bilang sama dokter saya sehat. Kemudian dia berangkat ke Semarang untuk Hari Anak Nasional, salah satunya. Terus yang kedua, dia berangkat juga ke Medan untuk mendampingi Ibu Menteri Kemen PPA untuk salah satu juga menyuarakan sosialisasi perlindungan anak mahasiswa sebagai penggeraknya. Dan setelah itu ya saya sangat berkesan karena ternyata setelah kembali dia langsung masuk ICU lagi. Kira-kira gitu.